Tapi lo merasa terintimidasi nggak sih dengan kehadiran sosok-sosok perempuan mandiri ini? Ya enggak lah, gila. Masa terintimidasi sih? Gue dari kecil tuh pengen gitu kan, wah nanti kalau gue punya istri gue pengen yang mandiri seperti nyokap gue gitu. Menurut lo perempuan mandiri itu seperti apa sih? Menurut gue sih perempuan mandiri itu perempuan yang punya pendapat sendiri. Dia tahu apa yang dia mau. Dan tahu gimana caranya dia mencapai itu sendirian. Jadi nggak goyang gitu dengan apapun yang terjadi, apapun omongan orang. Gak cuma terbatas sama wanita karir, tapi ya ibu rumah tangga juga nggak pasrah aja gitu istilahnya dalam hidup itu. Oke, nah siapa sih sosok perempuan mandiri yang ada dalam hidup lo dan kenapa menurut lo tuh dia sebagai sosok perempuan yang mandiri? Kalau sosok perempuan mandiri sebenarnya ada banyak ya di hidup gue. Mungkin kalau boleh gue kasih 2 contoh ya. Yang pertama tuh obviously nyokap gue ya. Kenapa? Karena sebenarnya nyokap gue itu bisa dibilang yang main breadwinner of the family dari sejak gue SMP ya. Karena kebetulan bokap gue sakit gitu. Menurut gue, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan gue sih sebenarnya istri gue gitu. Dimana gue merasa sih kayak dia nggak perlu nikah sama gue, udah tahu maunya apa gitu, mau dalam hidup apa, bertahan hidupnya gimana, dia udah tahu gitu sih. Nyokap gue lah ya. Dari kecil sampai gue kurang lebih SMA, dialah tulang punggung di keluarga gue. Salah satu lagi? Oh iya, satu lagi lupa ya tadi 2 ya. Satu lagi itu istri gue obviously. Ya kenapa? Karena ya istri gue juga sama wanita yang punya karir sendiri ya, wanita yang punya pendapat sendiri akan banyak hal di situ. Kalau yang beneran ada sih udah pasti nyokap gue ya. Dari gue kecil sampai gede gini kan dia membesarkan gue dengan sangat baik. Tapi kalau yang fiksional, Wanda Maximoff. Nah, sikap dia yang seperti apa sih yang bikin lo tuh ngerasa kagum banget sama dia? Berani ngambil suatu keputusan di mana itu memputerbalikan keadaan gitu loh. Jadi itu yang ngubah hidup gua, dia sama keluarga kita seperti itu. Kalau nyokap gua nomor 1 itu nyokap gua tuh nggak pernah ngeluh di situ. Dan saat bokap gua sakit pun nyokap gua masih muda banget gitu. Jadi istilahnya ya she had options lah di situ ya. Cuman ya nyokap gua bener-bener stuck dengan keputusannya, dengan komitmennya gitu ya untuk ngurus bokap gua, ngurus gua juga waktu masih kecil, dan at the same time juga masih bisa mengembangkan karirnya sendiri di situ. Because she know what she wants sih gitu. Dan dia tahu dia maunya apa dalam hidup. Dia tahu gimana cara dia mencapai itu. Mungkin konsistensi. To put it in one word, consistency. Kalau ditanya sikapnya yang seperti apa ya pastinya the whole package gitu. Mulai dari yang tadi gue bilang, dia tahu apa yang dia mau, dia tahu gimana cara menjalankan apa yang dia mau, dan dia bertanggung jawab dan konsisten dengan apa yang dia mau. Nah, ada pengaruhnya nggak sih sikapnya dia yang mandiri itu tuh ke dalam kehidupan lo? Jelas ada sih gitu. Nggak bisa bilang nggak ada juga gitu. Karena ya we're married. Ngaruhnya mungkin jadi buat gue lebih enak sih, kayak oh ya udah dia tidak selalu bersandar sama gue juga gitu. Oh banget ya, karena dari situ gue ngelihat kayak biarpun gue sebenarnya anak tunggal ya, nah tapi karena dari kecil nyokap gue juga sibuk untuk karir ya, kadang-kadang ya gue harus bantuin gitu, bisa dalam ngurus bokap gue di situ. Tapi karena gue lihat kebesaran hati nyokap gue itu sangat berpengaruh sih. Jadi gue juga nggak ngeluh gitu kan dengan gue harus mengerjakan extra responsibility seperti itu. Oh pasti gitu, itu udah pasti menginfluence gue banget gitu. Contohnya gue jadi lebih tough, jarang ngeluh masih. Tapi kalau gue tahu, once gue tahu itu patut untuk diperjuangkan dan itu sesuai dengan core hidup gue, ya akan gue jalanin. Ada kata-kata sih yang selalu gue ingat dari dia itu, ya meskipun lu takut, meskipun lu nggak pede, meskipun lu merasa bersalah, jangan pernah lari dari masalah lu. Itu sih, hadapin aja terus gitu. Nah, tapi lo merasa terintimidasi nggak sih dengan kehadiran sosok-sosok perempuan mandiri ini dengan istri lo dan ibu lo gitu? Iya. Ya enggak lah, gila. Masa terintimidasi sih?
Kalau terintimidasi, definitely enggak ya gitu kan. The reason kenapa gua menikahi seorang wanita mandiri juga itu adalah karena gua dari kecil tuh pengen gitu kan. Wah, nanti kalau gue punya istri, gua pengen yang mandiri seperti nyokap gua gitu. Jadi justru sebaliknya ya, bukan terintimidasi gitu kan. Justru pertanyaan terbalik, kenapa lu harus merasa terintimidasi? Apakah lu justru nggak semandiri perempuan itu, atau lu justru nggak sekuat dia gitu? Hal-hal intimidasi itu kan cuma muncul ketika lu merasa nggak lebih baik dari dia atau nggak lebih bagus dari dia. Gue gak terintimidasi sama sekali sih gitu, karena dia punya fieldnya dia sendiri, gue punya field gue sendiri gitu. Dia bisa apa, gue bisa apa, kita sama-sama mandiri, but we have different two set of skills. Jadi lebih ke saling melengkapi, walaupun ya at the end of the day we know that ya we still need each other juga gitu. Oke. Nah, terakhir nih, boleh nggak sih apresiasi lo yang mau lo sampaikan ke para perempuan yang mandiri? Kehidupan ini kan it's all about surviving. Jadi kayak congrats, at least you have a set of skills yang membuat lo bisa untuk bertahan hidup tanpa harus bersandar ke orang lain. Kalau untuk apresiasi, menurut gue sih salut ya dengan orang wanita-wanita yang berusaha untuk mandiri, apalagi di Indonesia ya. Karena di Indonesia ini kan bisa dibilang secara tradisi memang masih didominasi oleh laki-laki ya, dalam keluarga, dalam karir. Agak susah buat mengungkapkan atau menggabung-gabungkan kata, tapi untuk semua perempuan yang di luar sana, perempuan mandiri yang kalian itu luar biasa. Jangan pernah berhenti jadi mandiri, karena menjadi mandiri itu bukan berarti kalian gak butuh orang lain. Menjadi mandiri itu berarti tahu kapan kalian harus berjuang dengan langkah sendiri, dan tahu kapan harus berbagi perjuangan itu dengan orang yang kalian cintai.